juga di bawah. Hah? Nah, wanita putih makan dia sujud dulu. Pokoknya itu sih deh. Kalau di bawah baru dah. Bagi yang udah siap, siapkan. Siap lagi tuh. Naik. Nama Apria Putra, desa di Surau, diberi gelar Angku Mudo Khalis. Gaya Ini buat Indonesia ya? pesawat aja. Pesawat saja. Pesawat. Buat yang terakhir kabari sama si Mevi Iya, ya. iya. Ah iya. Hari iya sebulan yang lalu kalau nggak salah. Kerombok di fotokopi, dah ada orang yang fotokopi buku. Itu penangkal. Kemudian ada mantra. Waktu itu ada perangkat yang diserahkan oleh orang tua kepada guru di surau. Ada rotan, kemudian ada bore, segantang, kemudian titik setiap. Nah itu punya ibarat masing-masing. Kalau rotan itu memberikan keluasan kepada guru untuk mengajari. Kopati di karen. Nah kemudian kalau bore itu ibarat makan guru. Selama mengajar, maka makan untuk guru. Walaupun itu hanya sekedar isyarat, tentu tidak akan mungkin bisa memberi makan guru selama sekian tahun, tapi itu sebagai petanda. Kalau menurut pendapat Safnir Abu Naim, itu surau itu nama surau itu sudah digunakan oleh agama-agama pra-Islam. Mereka sudah menjadikan surau, nama surau sebagai tempat penggemblenggan agama ketika itu. Ketika Islam masuk, Islam tidak merubah nama. Jadi dia masuk esensinya, ke nilai. Dulu mungkin mengajarkan agama-agama pra-Islam, ketika Islam masuk, ya surau menjadi tempat pelajaran agama. Dan surau itu lebih kompleks dari yang kita bayangkan kini. Dulu kalau surau besar di Batu Ampar itu, satu bangunan induk suraunya, ada sekitar 35 surau yang mengelilingi. Dan itu bertingkat dua. Mereka belajar menjadi pondok di situ. Masing-masing surau dinamai dengan nama daerah masing-masing, tempat pelajar yang datang dari daerah.
Maka keturunan kita 7. Ya. Ketiga anak-anak dari orang tua. Itu yang paling masih banyak ini. 90% ini. Paling berapa itu? Tapi mengatakan tak bisa menguruskan sholat. Pindah kamu tak bisa soal anaknya kursi. Ya harus lagi. Ya harinya kepada ada kursi. Tapi itu air bersih dulu. Tapi hujan itu air seperti itu. Ada namanya yang boleh bukan impak. Aku nak impak ya, maksudnya kita ini tempat penyimpanan air jernih. Impak itu yang sekarang aja sampai berpecah wakil presiden Indonesia selama keluar semua. Karena sudah kehilangan. Banyak-banyaklah yang lama yang baru tujuh kan tak naik gitu kan? Kalau lado ada. Ada cerita orang dulu di Minangkabau tinggal di surau. Kita lihat bagaimana tinggalnya di surau itu. Kita foto tempat-tempat yang pembagian tempat yang ada di surau itu, dan memang ternyata surau itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Memang ada ruang untuk guru, ruang untuk belajar, ruang untuk para murid tinggal. Jaringan surau yang ada di Sumatera Barat ini sebenarnya menunjukkan bagaimana sistem pendidikan yang ada di Sumatera Barat dulu itu memang benar-benar berdasarkan minat dan bakat gitu. Sehingga bagi yang berminat dia akan mempelajari ilmu mantik ma'ani. Kalau di surau ini hanya sampai A misalnya, lalu Buya akan menyarankan ke surau yang lain. Nah, jaringan itu yang kemudian membangun jaringan intelektual Sumatera Barat. Nanti puncaknya ada di muzakarah para ulama surau. Ketika sudah sampai dianggap cukup oleh seorang guru, maka dia ditalkinkan, diajarkan tarekat. Ya, kalau di Dare, tarekat yang ini yang cukup banyak dipelajari ialah tarekat Naqsyabandiyah ditambah dengan tarekat Sammaniyah. Jadi ada dua tarekat itu, Sammaniyah dan Naqsyabandiyah. Yang banyak berkait dengan kearifan lokal itu tarekat Sammaniyah. Karena tarekat Sammaniyah ini ada bentuk variasi. Karena dia tarekat Sammaniyah itu objeknya itu nanti orang muda-muda. Kalau Naqsyabandi orang lebih tua. Nah, karena objeknya itu ialah orang muda-muda, maka ada hal-hal yang mesti menjadi penarik bagi mereka. Misalnya silet. Pasang. Capek. Sebentar.
kami tadi. Bisa. Ya, kemudian alhamdulillah ini kamu beliau Joko follow saya dan kamu Silat perguruan bela diri Silat Insight Al-Fitra Indonesia. Saya silat perguruan bela diri Islam Nusantara Indonesia. Berjanji. Berjanji. Satu. Patuh dan jujur serta berhati suci. Patuh dan jujur serta berhati suci. Dua. Tidak akan melibatkan perguruan di dalam setiap perserikataan. Tidak akan melibatkan perguruan di dalam setiap perserikatan. Nah, itu langsung saya ke salam ya. Salam. Salam saya. Pelang ya. Kunci dan buka ditunjuk depan tadi. Itu si Cia. Ayo tu. Pokok Satu. coba Pak masuk Pak menunjuk cara membuka deh. Oh itu. Ya. Dia lah kunci seolah-olahnya minta tunjukan ke guru gitu. Sudah dikunci buka lagi. Iya. Aku ya nak tak. Kodak Guru gadang mata. Juga dia ni. Ada. Lagi baba. Siap. Ya. Lah. ini termasuk dengan kuncian Pak masuk ya. Kemudian main membersih tadi di pengosong di langkah loncong apa artinya main. Kemudian yang masuk nayantan tadi seketik lah nya. Kemudian keluar dan kemudian masuk dan batik Kau bubarnya cara nyolo dia. Kalau pulang siang malah. Iya Pak. Tadi. Karena laki-laki yang khusus ya, dia laki-laki ya bersih, sabarlah tu sabar. Deknya lu malapiak dia titik mataras. Kan orang silik, ada orang musuh lu beli lapiak dia. Ngau silik dia dah berapa lapiak tu ni dah ada. Lu beli dia, janganlah ke Surau sudah ada. Pasuruan, matras orang latihan main. Kalau lapiak tu mahal, lapiak ini. Iya. Sekitar berapa sih? 170 juta. Pak, boleh Pak? Jadi, saya nanti tahu dijawab. Ayo, mantul. Ini atau tahun ini. Pakai sebut nama je, nama lengkap. Nama apa? Ya. Oh, nama. Masuk yang tidak kok. Boleh. Ya, Semarang ya. Nama Nasrul Tanjung, suku Tanjung, dipanggil sehari-hari Jo umum Inyak Tanjung. Silik itu menjadi semacam permainan bagi komunitas Surau. Karena dia bukan tujuan, bukan gaya, bukan tujuan. Zaman kini itu kayak jadi kalau anak muda kini payah masukinya. Jadi dia permainannya silik lu atau dia jajannya ke surau lamuahnya. Yuk ni kau sekecil. Ulo. Tujuannya sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Tuan Pemuda Semai Rahmat. Apa kata beliau? Melantai sebelum melului, bas yang sebelum tumbuh. Zahir silik mencari kawan, berarti silik mencari Tuhan. Layarnya itu ialah mempererat hubungan, persahabatan, memperbanyak ikatan sosial, mempererat hubungan sosial. Nah, secara batinnya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam silik, terutama dalam silik Kumang Bulubu yang kita pelajari, itu gerak itu hanya 25%. Sehingga menghafal gerakan itu ya bisa 1 bulan selesai menghafal gerakan. Tapi yang 75% itu apa? 75% itu ialah bagaimana seorang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di situ ada gorak-gorak yang datang dari Allah.
Iya, memang biasa lah. Atau pupu anak kami stop kok. Iya, dia selera pelapi mana. Karena ada gila. Iya. Mbak kaminya tuh. Iya. Nah, lah. Awak itu ah. Ada raja bola kapar ya, Pak. Dan dak we orang di sirah. Nah, taruh sila. 5 wanti kami stop. Piancak. Manancak pilih kok. Nah, salam awal lo. Tunggu. Salam dari awal mana? Penuh ya? Bahwa sile itu merupakan gambaran karakter kepribadian kami. Jadi surau dan sasara itu sebagai sarana maupun atau proses pendidikannya untuk membentuk karakter kepribadian Minangkabau itu sendiri. Jadi secara materi dipelajari di surau. Jadi kajian-kajian sile itu dipelajari seluruhnya di surau. Mencakup kajian agamanya, membaca Qur'annya, kajian adat dan lain sebagainya. Bahkan sampai kajian-kajian tentang obat-obatannya, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian kajian-kajian itu tua-tua di kampung atau guru surau atau guru sile itu sendiri silahkan melangkah-langkahkan kaji ke halaman atau ke sasaran sebagai bentuk aplikasi dari pemahaman materi yang dipelajari di atas surau. Jadi sangat seiring dan tidak bisa dipisahkan antara surau dan sasaran. Artinya untuk melahirkan seseorang generasi yang terampil dan profesional di bidangnya, maka selain mempelajari secara materi, maka harus menguasai secara aplikasi dalam bentuk gerak langkah. Maka dapat dikatakan bahwa sile itu sebagai himpunan pengetahuan yang dirumuskan, diwujudkan dalam gerak langkah sebagai bayangan kepribadian. Gerak-gerak langkah sile atau gerak langkah sile itu sendiri merupakan gambaran kepribadian yang terbentuk dari berbagai pengetahuan yang dipelajari dari surau. Sile juga sebenarnya tidak bisa disederhanakan menjadi hanya ilmu bela diri, itu ilmu kehidupan ya. Kalau tidak masuk ke surau, dia hanya akan menjadi bela diri saja. Tapi kalau dia masuk ke surau, kita belajar filosofinya, bahkan sampai nanti sile itu banyaklah implementasinya dalam kehidupan, termasuk dari cara berpikir orang Minangkabau gitu. Yang gini, kalau dulu rata-rata metode pembelajaran surau itu sangat terperinci secara klasik, acuannya kepada filsafat-filsafat adat yang lebih mencoba menerjemahkan isyarat-isyarat alam, dan itu dipandu dengan Al-Quran. Kemudian dari segi-segi yang lain, ajaran-ajaran adat, bahkan cerita bakaba pun di surau dahulunya ada gitu. Sampai ilmu pengobatan. Jadi rata-rata dahulunya seorang pandeka sile bukan sekedar menguasai sebuah teknik pertarungan, tapi hampir seluruh strategi atau konsep kehidupan. Jadi sehingga ketikanya karantaunya bisa hidup dalam keadaan apapun, seperti apa yang diistilahkan orang tua-tua, hiduplah serupa ubi, kamata campak bisa tumbuh. Untuk bisa serupa itu, maka harus dibekali dengan berbagai pengetahuan dan pembelajaran yang ada di surau. Izin tak foto ya. Tulisan tangan saja menjambi. Mufala astronomi. Nah, tulisan tangan Ayah Buya Hamka. Boleh dibacaan sepenggal Bu ya? Boleh.
Ini ada syair dari yo. Sesaat muka, orang muka. Ajibtu minal ikhwan, kaifa irtaku ila nujumis sama fil ardi mukarram. Saya heran terhadap sebagian kawan-kawan. Bagaimana mereka mengklaim diri mereka sampai kepada bintang-bintang yang ada di angkasa, sedangkan kakinya masih berpijak di atas bumi. Ini sesaat muka tuh makan di lapau pakai apa? Pakai bahasa Arab. Merokok kan, tuh makan kue bolu pakai bahasa Arab. Saking alimnya. Sesaat muka. Nanti sempat ke situ. Kamu kali Enggak ke Bulubi. Kabulubi yang kali. Setiap ulama itu ada yang enggak nulis nazar. Iya. Maksudnya ulama itu dekat dengan sastra. Mungkin beda dengan ulama ini. Ulama ini to the point. Haram. Dulu ada caro. Sumatera Barat ini berhutang kepada tradisi surau ini karena misal di Ulaan saja itu surau dengan tradisi tarikatnya menghargai guru gitu ya. Jadi setiap murid akan berziarah ke guru. Surau-surau tua itu biasanya memiliki kuburan guru atau syekh dan tiap tahun itu menziarahi itu. Seperti di Ulaan itu Syekh Burhanuddin, di Sebatu Ampar, semuanya, bahkan di Pasaman yang di Pasaman itu Tuan Kurau ya, itu juga berkunjung. Jadi puluhan ribu kunjungan setiap tahunnya ke situ tidak tercatat sebagai kunjungan pariwisata. Padahal yang datang ke situ tidak hanya dari Sumatera Barat, bahkan karena jaringan ulama surau ini tersebar sampai ke Nusantara, sampai ke Mindanao, sampai ke bahkan negeri Campa. Itu semuanya di hari-hari besar Islam mereka datang untuk berziarah ke makam guru-guru yang tersebar di surau-surau. Luar biasa. Sorry, dalam bahasa mana? Bahasa Indonesia kan? Oh, bahasa Indonesia. Luar biasa. Ini mah kita bisa belajar. Orang-orang kita dulu tahun sebetulnya sudah bermain aktif dalam pariwisata. Cuman kita tidak menyadari. Bahkan kalau dalam dunia pariwisata, mereka sudah bermain yang disebut dengan niche tourism market. Market khusus. Orang berkunjung ke Sumatera Barat karena budaya. Itu yang pertama. Jadi orang datang ke Sumatera Barat karena budaya yang kaya di Sumatera Barat. Yang kedua, karena kulinernya. Kita tahu makanan kita itu ada dua ya, enak dan enak banget. Ya, cuma itu jenis makanan di Sumatera Barat. Nah, yang ketiga baru alamnya, keindahan alam. Artinya apa? Budaya adalah pilar utama untuk pariwisata Sumatera Barat. Nah, tentu ini harus kita garap bersama-sama. Bagaimana kekayaan budaya yang ada di Sumatera Barat, kita tahu. Satu nagari dengan nagari tetangganya beda budaya. Nah, itulah kekayaan Sumatera Barat. Nah, itu yang harus kita kembangkan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya dinas wisata cuma hanya memasarkan tugasnya.
tapi produksinya di mana? Ada dinas kebudayaan, ada dinas-dinas OPD-OPD yang lain, ada kabupaten kota, ada sanggar-sanggar, semuanya. Makanya kami berharap dinas wisata ini bagaimana semua pentahalik pariwisata bersama-sama melangkah kita, bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan nilai-nilai budaya yang ada di Sumatera Barat. Orang ke Korea untuk belajar bagaimana Buddhism, ke Thailand belajar Buddhism. Kalau di sini belajar bagaimana kearifan lokal orang Minangkabau yang muncul di Surau yang kemudian menghasilkan Tan Malaka, Bung Hatta dan segala macam. Jadi ini benar-benar kalau digarap wisata sejarah, religi, budaya. Itu konsepnya. Sorry. Dan silat tidak hanya untuk membela diri. Silat juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan silat yang kalian pelajari untuk betul-betul bisa beribadah kepada Allah dan membela kebenaran dan menghancurkan kebatilan.